Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Habibah. Saya dari kelompok 3 Praktikum Pengantar Teknologi Informasi, jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sriwijaya. Dan di sini saya akan mengerjakan tugas Pascal nomor 1, yaitu untuk mencari nilai akar kubik. Nah, di sini saya udah punya programnya. Langsung aja saya akan jelasin prosesnya gimana aja. Oke, di sini program saya judulnya adalah mencari akar kubik. Nah, perlu diingat ketika kita akan mendeklarasikan variabelnya kayak gini, di dalam Pascal ini tidak boleh menggunakan spasi, maka kita gunakan underline. Nah, setiap perintah dalam Pascal itu selalu diakhiri dengan titik koma agar perintahnya itu terbaca oleh programnya. Nah, jadi ini kita gunakan uses init math karena kita akan menggunakan ABS, terus ada SRT dan lain-lainnya. Lanjut ke function f. Di sini ada aku masukin variabelnya itu adalah a, b, c, d. Untuk x itu adalah tipenya adalah real, dan function f itu nilainya juga real. Kenapa kita pakai real? Karena bisa jadi nanti hasilnya itu berupa bilangan negatif, bilangan pecahan atau desimal. Nah, di sini kita pakai begin yang pertama itu kayak begin anakan ya. Jadi makanya kita gunakan tutup n itu dengan titik koma. Nah, bedanya apa dengan n titik koma dan n titik saja? N titik saja itu digunakan untuk menutup programnya, sedangkan n titik 2 ini untuk menutup begin ya, di sini begin anak-anakan ini. Terus di sini ada f sama dengan, sama dengan dalam Pascal ini kita menggunakan titik 2 dulu sebelumnya, baru menggunakan sama dengan. Nah, jadi f sama dengan a dikali x dikali x dikali x ditambah b dikali x dikali x ditambah c dikali x tambah d. M terus mencari akar rasional bulat, kita function cari akar. Di sini ada a, b, c, d itu adalah real. Nah, function cari akar ini adalah tipenya yaitu integer atau berupa bilangan bulat. Nah, di sini kita punya kondisi nih, begin lagi nih, untuk mengecek langsung nilai dari kandidatnya. Misalkan ini ada kita gunakan if kondisi di mana nilai absolut f a, b, c, d. Nah, nilai absolut ini untuk mencari pendekatan 0. Misalkan ini kurang dari 0,0001, then ini untuk percabangan ya. Terus exit ini itu untuk menutup loopnya, loop dari si ada sini. Terus min ABS itu kita bulatkan roundnya, kita bulatkan D nya, D ini akan kita bulatkan gitu. Terus kita gunakan else if apabila kondisi pertama ini enggak memenuhi, maka kita akan lanjut ke kondisi kedua. Nah, ABS absolut dari f a, b, c, d min 1 kurang dari 0,00 dan exit, maka hasilnya itu adalah min 1. Selanjutnya sampai di 1 dan ini terakhir adalah round D. Oke, else ini digunakan sama kayak else if, digunakan jika kondisi ini itu nggak memenuhi, maka kita buat begin lagi di sini. Item tidak ditemukan akar bulat, maka hasil dari x-nya itu adalah 0. Nah, ini tutup begin yang ini. Terus lanjut ke m. Terus kita masukin variabelnya. Di sini ada variabel a, b, c, d itu tipenya adalah real. Kenapa kita gunakan ABCD? Karena kita kan mau mencari akar persamaan kubik ya. Jadi nanti bakal persamaannya itu kan A x pangkat 3 ditambah A
bx pangkat 2 ditambah cx tambah d sama dengan 0. Nah, kita gunakan ABCD. Terus di sini x1, x2, x3 ini tipenya integer karena berupa bilangan bulat hasilnya. Nah, x1, x2, x3 ini adalah hasil dari pengoperasian akar persamaan kubiknya. Terus ini ada A2, B2, C2 ini untuk pembagian sintetisnya, yaitu berupa tipenya adalah real. Jadi di sini ada begin. Right null ini digunakan untuk menampilkan variabel dengan dilanjutkan enter. Terus di sini aku masukin program akar persamaan kubik bilangan bulat. Terus right, nah bedanya right len dengan right aja itu adalah kalau right len tadi kan dia membaca sekaligus untuk fungsi enter. Nah kalau right aja ini digunakan untuk menampilkan aja. Terus read ln A itu digunakan untuk membaca bahwa di input A ini, nilai dari input A ini akan tersimpan dalam variabel A yang ada di dalam read ln ini. Terus lanjut ini sampai yang D ya, nggak cuma untuk A aja. Terus lanjut untuk mencari akar pertama. Ini untuk mencari x1 yaitu kita cari akar A, B, C, D. Right len x1 sama dengan x1. Jadi pembagian sintetisnya A2 sama dengan A, B2 sama dengan B tambah A2 dikali X1, C2 sama dengan C tambah B2 dikali X1. Terus pakai diskriminan di mana if jika B2 dikali B2 sama dengan 4 dikali A2 dikali C2 kurang dari 0, then maka begin di sini right len-nya tidak ada akar bulat lain. Terus exit itu M. Lanjut akar kedua dan ketiga yaitu x2 sama dengan ram min b2 sama dengan akar dari b2 dikali b2 dikurang 4 dikali a2 dikali c2 dibagi dengan 2 dikali dengan a2. Terus ini sama aja kayak yang x2, x3 juga menggunakan rumus yang sama yaitu round itu pembulatan untuk min b2 dikurang SQRT yaitu akar dari B2 dikali B2 dikurang 4 dikali A2 dikali C2 dibagi dengan 2 dikali A2. Nah, akan muncul di sini right len X2 sama dengan T titik dan X3 sama dengan T titik. Nah, kita satu dengan N titik. Untuk programnya dengan N titik ya, harus kita coba run aja. Kita masukkan nilai inputnya, misalkan aku gunakan apa ya, aku bakal cari dulu inputnya aku mau pakai apa. Aku pakai min 2 karena min 2 B nya itu 4 terus C nya itu min 1, D nya itu adalah 2. Coba ya kita enter. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi ini muncul X1 aja nih sama dengan 2 dan tidak ada akar bulat lain. Berarti persamaan ini tuh X2 dan X3 nya tuh gak muncul karena yang hasilnya itu berupa X1 aja sama dengan 2. Coba kita cari lagi kalau misalkan beda persamaan. Misalkan menggunakan A itu adalah 1. Oh sorry, kita ulang ya, stop dulu, run lagi. Input A nya itu sama dengan 1, terus B nya sama dengan 6, C nya itu adalah 11 dan D nya itu 6 juga. Coba kita enter, bismillah. Nah ini muncul nih X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 3 dan X3 sama dengan 2. Oke, selesai ya.
Oke, mungkin itu saja video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.